Kembali lagi di ruang tamu dan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini dia Rizal Jamal. Siap. Kakak sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sesuai dewasa. Sehat selalu. Ada pantun? Apa itu? Ada pantun? Pantun. Buat pemirsa Herald. Kira-kira begini. Cobalah minum air mineral. Lalu minum di dalam rumah. Oke. Cobalah baca Herald. Karena itulah yang utama. Oh, mantap. Ayo, keset. Akan nampas satu. Mau jutong. Coba kebanggaan aku dong. Kita langsung pantun. Sudah datang briefing apa kan tuh? Saya suka yang begitu. Terus terang saya suka yang begitu, yang spontan, yang dadakan. Kalau tadi Rizal kasih ke pantun, saya lagi yang kasih pantun. Iya. Makan es teler bareng Anies Baswedan. Asik. Kalau bareng Cak Imin, minumnya es kelapa muda. Cakep. Kalau mau lihat Rizal buka-bukaan, Ya. nonton di Herald Indonesia. Weh. Rizal Jamal. Siap Kak Saki. Sudah habis berapa ini? Oh ya, jadi tidak ada ya, alhamdulillah Kanda, karena ternyata saya menggunakan strategi politik partisipasi. Ada kita siapkan tapi ternyata ditahan, dilarang keluar. Begitu. Iya, biar kami masyarakat. Siapa yang larang? Partai kah? Dalam hal ini masyarakat. Karena memang mengetahui kita selama ini tidak memiliki kekuatan finansial yang besar. Jadi dia mengetahui kita ini seperti dengan mereka hanya karena mereka sama dengan kita memiliki keresahan yang sama Kanda. Sehingga kemudian mereka terpancing untuk bisa berpartisipasi. Saya tanya kenapa bisa berpikir begitu Ki? Dengku, Tareng. Ternyata sederhana. Karena saya lihat konten Kak. Gara-gara konten? Itulah. Jadi konten ternyata bukan hanya dinonton tapi mampu merubah pikiran dan juga mampu menggerakkan. Kira-kira sederhananya begitu. Barusan ada yang begini. Iya, saya juga kaget-kaget kan. Dan itu saya pelajari tentang sejarah politik, bagaimana digital demokrasi itu mulai pertama kali muncul waktu terpilihnya Presiden Amerika Barack Obama. Ada strategi yang dipakai adalah invincible hand, yaitu gerakan tangan-tangan Tuhan. Nah, dan saya mencoba. Itu yang diadopsi. Iya, saya ternyata merasakan itu secara tidak langsung. Tidak pernah juga didesain apa segala macam. Saya tidak punya konsultan, tapi murni betul-betul melakukan menjalaninya saja dengan alamiah. Apalagi dapil Gua Takalar yang menurut persepsi sebagian orang kan bahwa Gua Takalar ini termasuk dapil yang sangat tradisional. Sedangkan saya mau datang membawa digital. Jadi sesuatu hal yang sangat kontradiktif sebenarnya, tapi ya kan, tak mengapa. Setahu kita semua kan kos politik itu mahal. Iya pasti. Belum uang rokok, uang apanya. Tim sukses. Iya. Tapi ini yang jadi pertanyaan besar, kenapa Ki maju jadi caleg? Kenapa Rizal maju jadi caleg? Dan kenapa PKB? Oke, berarti kenapa maju caleg kan tadi? Sebenarnya banyak alasan, tetapi yang saya bisa sampaikan pertama, ini dorongan publik. Jadi kan saya sebenarnya posisi sebagai content creator sebenarnya sudah merasa nyaman dan aman. Karena ada juga yang nyaman karena tapi tidak aman Ki. Ada juga yang aman tapi tidak nyaman. Dan content creator itu pilihan yang sangat nyaman dan aman karena saya membangunnya bukan 1-2 tahun. Tapi proses dari kampus, bergelut dalam dunia kesenian terutama seni pertunjukan di teater, mencoba menjadi orang di belakang layar setiap momentum pilkada, pileg, lalu kemudian terlibat secara aktif di depan layar dan sampai hari ini ternyata terlibat secara pemain. Kemarin kan kita dukung-dukung orang, ini sekarang jadi pemain. Alasannya pertama didorong oleh publik, karena didorong oleh masyarakat karena banyaknya keresahan yang dialami oleh kebanyakan masyarakat, terutama kalangan anak muda kan. Betul. Pertama kita melihat, jadi ini ceritanya saya jelaskan dulu asbabun nuzulnya. Iya, betul. Penyebab turun-turunnya ayat. Kira begitu kira-kira kan. Betul. Jadi pertama kita selalu merasa bahwa antara kita dengan partai itu jauh. Antara wakil rakyat dengan yang diwakili itu jauh sekali. Selalu ada gap. Ada gap. Dia hanya bisa dekat ketika datang musimnya. Iya. Ketika reses musim-musim begini karena baru terasa dekat. Sehingga kemudian dirasa ini tidak cocok dan tidak bisa dibiarkan lama. Itu yang pertama kan. Yang kedua saya potong itu yang salah satu bikin orang apatis sama. Itu yang bikin orang termasuk apatis. Itu yang bikin orang apatis. Oke, lanjut. Yang kedua adalah karena dirasa saya ini katanya punya kompetensi di situ. Saya kan tidak bisa mengukur diriku sendiri kan, perlu diuji oleh publik atau diuji oleh orang lain. Betul. Dan memang selama ini saya create konten, marketnya cuma 3, politik, pemerintahan, bisnis dan pendidikan. Cuma kemasannya kemasan anak muda.
Sehingga dari situlah ternyata terinfluence lah publik bagaimana kalau Rijal terlibat. Awalnya memang nggak punya kebayangan untuk maju calon wakil rakyat kan dah. Fokus saya itu adalah ya kalau bisa jadi bupati saja. Langsung? Iya, atau jadi gubernur eksekutif karena ada ide langsung dieksekusi. Iya. Kalau DPR kan ya cuma menyuarakan, mendorong dan seterusnya. Tapi ternyata selama ini apa yang kami kerjakan mendapat apresiasi sehingga alhamdulillah kita jalankan. Jawaban yang paling realistis terakhir adalah karena jumlah pemilih anak muda banyak sekali. Sayang sekali kalau kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada orang yang banyak. Nah, disitulah kira-kira kan. Kenapa baru sekarang? Oh, betul. Kenapa tidak dari waktu pemilu 2019 ya? Iya, 2019. Sebenarnya waktu itu diminta juga kan, cuma saya belum siap secara mental. 2024 saya rasa karena ada pengalaman diminta oleh 2 partai waktu itu. Apa? Bisa di-spill? Enggak usah. Karena itu komitmen saya dengan dia meminta itu untuk tidak disebarluaskan. Diminta, jadi saya bilang belum. Karena 2019 itu saya baru sementara pertengahan jalan jadi content creator. Ibarat kata baru membangun kan, belum seperti besar sekarang. Akhirnya saya bilang tidak dulu karena mental saya belum siap, ilmu saya belum cukup, terus juga jaringan belum berkembang. Dari situ mungkin mulai ada niat kecil-kecil. Mulai ada niat kecil-kecil, tapi tidak tahu arenanya di mana. Wilayahnya kabupaten kah, RI kah, provinsi. Iya. Sebenarnya kebanyakan kalau teman-teman itu banyak tidak setuju kalau saya ke politik Kanda, tapi diminta untuk menjadi pejabat publik. Sebelah ke antek kama caranya sembarang. Tidak bisa kini, pasti harus melalui partai politik. Saya diusulkan menjadi calon senator. Jadi awalnya DPD kan. DPD kan bisa ya, tidak ada apa bisa mengakomodir semua, apalagi 24 kabupaten kota di Sulsel kita punya jaringan lah, anak-anak binaan-binaan komunitas. Dalam perjalanannya karena saya punya guru politik, guru kehidupan dan guru bisnis adalah Pak Tamsil Lindrung. Jadi saya tanyalah beliau, Puang izin Puang, saya dengar-dengar kita mau pindah ke DPR RI. Saya dengar-dengar, berarti kalau memang begitu Puang, saya rencana mau gantikan Ki menjadi calon senator. DPD. Iya, DPD kalau bisa supaya representasi anak muda. Karena saya rata-rata kalau DPD sange orang tua. Betul. Iya, kurang orang tua. Kurang bunyi saya lihat di sana. Iya. Tapi petunjuk tak Puang, enggak dikasih ke jawaban, 6 bulan baru dikasih jawaban kan. Jawaban beliau apa? Jawaban beliau sederhana kan. Saya dikasih jawaban itu di Pangkep. Saya bertanya di Makassar, dijawab di Pangkep. Saya dikasih jawabannya adalah luar biasa jawabannya. Jawaban beliau bilang bahwa saran saya kamu tidak usah maju DPD. Selain karena alasan subjektif bahwa dia masih mencalonkan, kan saya mau maju kalau beliau tidak maju. Karena kan beliau kan ceritanya beririsan sama dengan saya punya market. Selain karena beliau masih maju, yang kedua adalah DPD itu kurang kewenangannya. Sedangkan kamu anak muda, tinggi semangatnya, mau bantu orang kan. Kalau mau jadi terpilih jadi wakil, iya Ustadz. Kalau di DPD agak setengah mati. Logis. Iya. Oh begitu, iya. Saran saya, kau masih muda, berkelahi di partai. Itu bahasanya boleh berkelahi. Berkelahi di dalam partai. Izin Puang, sebetulnya ada rekomendasi partai, dia bilang tidak mesti PKS dan Gelora. Nah itu tadi baru mau tanya, kenapa dia tidak rekomendasikan tidak PKS? Ada, karena dia tahu bagaimana saya, Rijal itu tidak bisa disetir. Saya independen orangnya. Silakan pilih partai yang 2 syaratnya. Kasih kamu ruang dan kamu dibutuhkan di situ. Itu kira-kira. Ini kan PKB terakhir. Tapi sebelum itu ada Rijal ini sempat di partai warna hijau juga, tapi yang lain. Dari hijau ke hijau aja. Dari hijau ke hijau. Tapi kenapa pindah partai? Lebih kepada itu saya tadi sebenarnya Kanda, lebih kepada ada komitmen yang saya kira saya sebagai seorang aktivis di zaman mahasiswa lalu kemudian bergerak dalam dunia kesenian dan kebudayaan, saya memegang teguh sekali itu komitmen Kanda, sehingga itu yang mungkin tidak ini dan kurang elok rasanya kalau saya sampaikan ke publik, tapi pada dasarnya itu menjadi masalah. Yang kedua adalah saya butuh rumah, saya butuh ruang yang dimana saya betul-betul bisa mengembangkan saya punya idealisme. Karena memang di partai yang dulu itu enggak tersalurkan. Tersalurkan jika enggak, cuma saya merasa ekosistem atau circle yang tidak begitu match, kurang begitu ya ibarat kata kalau dalam kurang nyetel gitu. Iya, apakah setelannya lah kan itu? Kurang pas setelannya. Kurang pas. Padahal dasarnya memberikan di semua. Sama aja kayak kopi kalau kurang pas setelannya. Kau ngomong mana kopinya? Cindy.
Lanjut. Iya, jadi kan ditawari sampai 6 partai kan dah. Dan dalam hal prosesnya itu macam-macam cara pendekatannya. Dan alhamdulillah saya syukur karena kita ditawari berarti ada sesuatu value, ada satu nilai yang kita punya. Dan alhamdulillah itu yang coba dilihat oleh beberapa partai politik. Ya, ayo sini. Kopi nih kan dari? Kopi. Dari tadi kita ngomong kan enggak dapat juga setelannya kalau ada kopi itu. Kopi saku. Wah, iya. Mantap. Kita coba minum. Nah, terus itu di partai lama tuh. Iya. Nah, sedang dengar bukan cuma PKB yang lamar gini. Iya, 6 partai kan dah. 6 partai. Iya. Nggak enak saya spill nama partai. Iya, enggak usah. Kita spill di belakang saja. Iya, hancur gitu kan. Ada 6 partai berarti mereka memang sudah lihat potensinya Rijal. Alhamdulillah. Di situ kesyukurannya. Dan PKB yang beruntung dia. Saya juga yang beruntung tahu. Perlu ini tadi saya ngobrol sama Rijal di belakang, ternyata keistimewaannya karena Rijal langsung dapat nomor urut 1. Alhamdulillah. Nah ini Pak ada ceritanya, coba cerita dulu, ada ceritanya ini. Iya. Bagaimana ceritanya itu sampai? Ya sebenarnya ketika kemudian dianggap bahwa saya tidak di partai hijau sebelumnya, saya ada di partai yang lain, tentu saya harus memperlihatkan bargaining positionnya saya. Bahwa kemudian saya memilih yang betul-betul membutuhkan dan memberikan ruang mengapresiasi peran-peran kita. Dan ketika saya di PKB, saya tanya sama Pak Ketua, kalau saya bergabung di Parteta, Kak Azhar ya, kalau saya sama Deng Ical, kalau saya bergabung di Parteta, saya tidak mau hanya dijadikan sebagai alat. Karena kita tahu mungkin banyak followersku, atau mungkin anak-anak jaringan dan sebagainya, lalu kemudian saya dipakai untuk itu. Saya nggak mau. Terus apa mau Bu? Saya bilang saya harus mengambil kewenangan, saya harus mengambil kebijakan, dan saya harus mempengaruhi. Oh begitu? Iya. Apa modalmu? Apa yang bisa? Bilang nggak kompetensi. Saya boleh diuji kompetensinya. Bahkan saya bilang kalau perlu dites mengaji, oke dites mengaji. Dites khutbah Jumat juga boleh. Iya, karena partainya berciri Islam. Mau tidak mau tidak boleh lepas dari situ. Oh begitu lah. Iya. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah karena di partai PKB dasarnya adalah keberagaman, pluralisme, keterbukaan dan sebagainya, makanya semua dibuka. Kesempatan bagi siapapun. Dan alhamdulillah memang PKB tidak terbegitu banyak tokoh muda yang ada. Akhirnya kemudian dengan saya muncul, ternyata memang sudah lama saya dimention oleh ketum Pak Cawapres ya Pak Caimin. Karena saya waktu isu 3 periode waktu itu kan beliau termasuk yang sempat mengusulkan. Oh sempat mengusulkan beliau? Sempat mengusulkan 3 periode. Sebagai konten kreator yang berada pada ranah politik saya tidak setuju. Makanya saya bikin konten mengkritik para ketua-ketua partai waktu itu, termasuk ketua partai PKB. Bahwa tidak boleh 3 periode. Kok kasih kemanakan kami ini yang sekolah kok dong ya. Kami sekolah, kami belajar, kami dari nol, tiba-tiba Anda mau berkuasa selamanya. Wah tidak cocok ini ketua umum PKB ini. Terus tanggapannya? Ternyata ketua umum itu nonton, tahu konten-konten saya, makanya pertama kali belum datang ke Makassar, langsung diinstruksikan, mana si konten kreator itu, si Rijal itu, saya mau ketemu. Ketemulah saya di CPI, di salah satu kafe di sana. Ketemu apa segala macam, kamu yang mengkritik saya, bilang iya. Ayo kita diskusi. Saya bilang, saya mau diskusi tapi podcast. Makanya podcast dengan Caimin. Oh iya, sempat podcast apa segala macam, dan saya mengkritik langsung di depannya dan memberikan jawaban yang menurut saya, wah luar biasa ini ketua partai. Terbuka dan berusaha untuk menghargai kita punya opini. Ya open minded. Iya, saya berbeda dengan pendapat ketum. Iya. Dalam perjalanannya ternyata alhamdulillah selama ini sudah ada semacam di mata-matain begini. Iya. Perhatikan itu pergerakannya Rijal itu satu itu. Jangan sampai lolos itu barang. Kira-kira begitu lah. Alhamdulillah melalui proses dan prosedur yang ada di internal PKB dan saya sudah istikharah, sudah melihat berbagai macam pertimbangan, tanya para kiai. Saya ke pesantren kan dah. Karena saya alumni pesantren. Jadi saya ke para kiai-kiai, ke ustadz tanya, cocok ustadz kalau saya ke politik ini ustadz. Dia bilang maju kok. Anda harus berjuang untuk umat. Tapi kalau Anda terpilih tolong perjuangkan agama Islam. Itu aja pesannya para kiai. Oh itu saja ustadz, itu saja. Tidak ada yang lain. Daripada orang yang tidak punya kompetensi, kurang kapabel di bidang itu yang terpilih atau yang ada di sana. Titipan buat antum cuma satu, perjuangkan
Islam. Perjuangkan organisasi-organisasi Islam, kepentingan umat. Itu aja kalau para kiai-kiai minta ke kita. Iya. Sebelum kalau itu Ustaz saya komit. Iya. Nah itu. Nah, tanya-tanya, akhirnya terakhir ke keluarga besar, ke orang tua. Alhamdulillah. Puncaknya di Tanah Suci. Waktu umroh. Iya, waktu umroh. Ya. Dan umroh itu pun difasilitasi oleh salah satu tokoh pengusaha di Kabupaten Goa. Ada juga ceritanya itu kan? Ada ceritanya. Itu luar biasa itu. Di depan Ka'bah lah saya berdoa, ya Allah, kalau memang politik ini jalan bagus, tolong saya dimudahkan. Tapi kalau jalanan bagus, kasih susah saya. Dan pulang dari Tanah Suci luar biasa. 3 hari setelah tiba dari Makassar langsung heboh dan sebagainya karena sudah mendekati musim pendaftaran caleg. Ya. Dan saya tidak mendaftar, karena terjadi perpindahan dapil yang di kepalaku awalnya Makassar A, tiba-tiba ruang yang terbuka jawabannya Allah adalah Goa Takalar. Dan saya harus menjalani takdir yang di atas, Pak. Karena itu di luar kendaliku, Mikanda. Padahal kan secara basis Rijal tidak punya di sana kan? Secara basis sebenarnya kalau bicara basis Kanda ya, sebenarnya basisnya Sulawesi Selatan, market kontennya Kanda. Tapi kalau secara detail memang tidak ada di Goa Takalar. Tapi karena itu jalan-jalannya diberikan petunjuk, dimudahkan, ketemu dengan tokoh-tokoh, saya jalani saja yang menjadi kehendaknya yang di atas. Dan partai ternyata memang menyarankan juga di situ. Memang partai juga yang kasih karena saran. Ada ruang yang kosong di situ. Artinya bukan berarti tidak ada kursi, ada kursinya, tapi kemudian penggantinya yang mau dicari. Ya, harapannya partai kalau bisa milenial. Makanya melalui ketum kami Caimin, Gus Muhaimin, alhamdulillah langsung meminta kalau Rijal udah yakin ke PKB terbang ke Jakarta. Langsung terbang. Dibantu oleh Pak Ketua dengan Deng Ical selaku Ketua Bapilu untuk menemani saya ke rumah kediamannya Caimin di Jakarta, langsung dikukuhkan di situ. Jadi orang kiranya selalu DPR RI, padahal DPRD provinsi juga dong. Tapi dikukuhnya di Jakarta, alhamdulillah. Karena orang kan lihat itu. Iya. Orang biasanya kan kalau ke Jakarta, nasional ya. Tapi apakah memang ada pertimbangan khusus kenapa tidak tembak langsung DPR? Kenapa langsung main DPR RI di provinsi dulu? Pertama, kenapa tidak kabupaten Kanda? Pertama terlalu kecil skopnya dan gesekannya terlalu keras. Kenapa bukan di pusat? Ya saya SD dan TD sadar diri dan tahu diri. Iya, kira-kira begitu Kanda. Kalau langsung di Senayan ya sadar diri siapa kok? Tahu diri juga Kanda, kekuatannya dan berapa budget yang harus dikeluarkan kalau di sana. Iya sih. Ya kira-kira begitu Kanda. Besar seandainya TPS Kanda di Instagram maju toseng enggak. Kalau ada DPR internasional maju tong. Masalahnya TPS di darat, Pak, bukan di Instagram, Pak, bukan di medsos. itu masalahnya kok dong. Tapi kalau pemilihan di medsos menang Rijal. Alhamdulillah. Semua suara-suara masuk ke dia. Semoga darat juga begitu. Sulsel 1, Sulsel 2, Sulsel 3 masuk semua di Rijal. Tapi ini Rijal. Iya. Ada yang menarik. Majunya Rijal jadi caleg, ternyata banyak yang pro kontra. Dong, mati minyak. Iya, saya terus terang pribadi kan, termasuk senior juga ketika saya ngopi bareng senior, entah itu senior jurnalis atau senior di kampus. Setiap kita membahas Rijal Jamal, pasti ada yang selalu menyayangkan. Iya. Bahkan ada yang kecewa. Kenapa Rijal sampai maju. Nah, selama ini kan ruang kritik itu terbuka dan dia yang selalu bawa itu di ruang di luar. Nah, menyikapi itu Om Rijal. Ini pasti sudah banyak kehilangan, orang sudah banyak yang kurang respect dengan majunya Rijal. Itu yang saya tangkap di luar. Bagaimana tangkapan Anda itu? Ya, jadi kurang respectnya itu Kanda banyak faktor. Yang pertama adalah selama ini kau Jal sebagai anjing yang menggonggong di luar pagar. Tiba-tiba kau berubah menjadi yang akan digonggong, yang akan diteriaki dari luar pagar apa segala macam. Itu yang pertama Kanda bilang. Ya, saya lakukan itu karena memang kapasitas saya memang suka dunia itu dan saya berapa kali tidak mendapatkan ketidakadilan. Jadi saya harus bersuara melalui itu. Saya ini mantan aktivis, mantan demonstran juga. Demonya awalnya di jalan, tidak mungkin sekarang juga kita pergi di flyover tutup jalan. Jadi saya bantu adik-adik mahasiswa, kau serangan darat, nah ketosen serangan udara. Yang penting tujuannya satu, untuk kepentingan publik. Kalau bukan di luar kepentingan publik, ada kepentingan lain, wabillahi taufiq wal hidayah, jangan bawa saya Ces. Nah, itu yang pertama Kanda. Mereka menyayangkan karena selama ini menganggap politik kalau sudah masuk ke sistem kita akan rusak. Ibarat kata kalau Panji Pragiwaksono pernah bilang, tidak apa-apa mungkin saya bilang di sini Kanda.
bahwa ya kalau masuk ke politik itu ya seperti kita berada di septic tank. Lingkaran setan. Iya, lingkaran setan. Sebersih-bersihnya Anda, tapi depanmu, kananmu, kiri, depan, atas, bawah itu semuanya saking orang kotor. Iya. Jadi kok akan terpengaruh, terinfluence. Nah itu banyak yang DM begitu kan dah. Siap-siap nanti kan daya ini akan berubah dan sebagainya. Akhirnya dia kasih contoh Adian Napitupulu, Fahri Hamzah, Fadli Zon dan berbagai macam. Saya dikasih contoh yang level nasional. Sedangkan arena yang semua pakai level provinsi kan masih. Kan kira-kira begitu kan dah. Maksud saya kalau kau mau bandingkan gitu kodong, level 2, level 2 kodong di bar. Kasih tweet juga. Iya kodong kasih seimbang tongi juga lawannya kodong ya. Jadi saya bilang lah sama beberapa netizen yang bertanya DM dan teman-teman itu, saya bilang begini. Kakak, kenapakah dosa generasi masa lalu kau jadikan ukuran kepada kami generasi masa depan? Saya dengan Adian, Fahri Hamzah itu berbeda sekali guys. Beda generasi jelas. Kami ini generasi internet. Kita ini generasi yang memang digital sudah ada. Pola pikir berubah, cara mengeksekusi juga berubah. Dan termasuk melihat politik. Tapi karena itulah yang namanya, karena persepsi yang selama ini dibangun dan yang kelihatan, kalau sudah bangun ada di politik, setengah mati akan menjadi kacungnya ketua umum partai politik. Itulah yang menarik PKB lagi yang saya mau bahas Kanda. Ketika PKB ajak saya Kanda, dua pertanyaan saya tanya. Apa itu? Dan dua pertanyaan yang saya tanya kepada PKB ini melalui ketua partai PKB Sulsel ke Azhar, itulah rangkuman pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama, sambil kita ngopi-ngopi, boleh merokok apa segala macam. Izin Pak Ketua, saya mau tanya ke ini. Apa mau kau tanya? Saya mau tanya ke ini Pak Ketua. Dua saja. Kalau dua pertanyaan ini kita jawab, maka saya di PKB. Wih, udah perbaiki bisa rokoknya, taruh. Dan sebelum lanjut Pak Ketua, pertanyaan ini juga saya tanya juga partai lain. 5 partai yang ngajak saya. Dan tidak ada jawaban yang memuaskan. Semoga partai PKB memuaskan. Yang terakhir nih ceritanya. Iya. Apa itu Jal? Pertanyaan pertama Pak Ketua. Kalau saya terpilih sebagai anggota DPR menjadi aspiratornya masyarakat, khususnya Gua Takalar, apakah saya bisa berbeda dengan kebijakan partai? Apakah saya bisa berbeda dengan ketua umum partai? Apakah saya masih bisa menjadi vokalis di parlemen provinsi kalau saya terpilih kodong? Bisakah itu? Karena menurut teman-teman ini katanya saya akan tidak begitu nih. Padahal saya di luar selama ini dikenal vokal begitu. Sambil beliau isap rokoknya kencang sekali, dia taruh di asbak apa segala macam. Dalam isap rokoknya. Dalam sekali. Tarik napas sedikit beliau ke Azhar. Ini ke Azhar mungkin nonton ini, ampun Pak Ketua, siap salah. Tapi harus saya tanya, saya jawab ke Saki ini supaya tidak menjadi perdebatan kok. Taruh asbak. Jal, kok bisa tanya 8 kursi, 8 anggota DPR Provinsi Selatan dari PKB. Tanya kalau pernah ada ditemukan bahwa saya mengintervensi karena beliau membela konstituennya atau membela dapilnya. Kalau memang terjadi perbedaan. Coba kau riset, kau kan jago riset. Coba kau tracking dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau itu pertanyaanmu saya mau bilang bisa. Nah itu dia ajak kau di sini. Karena percuma sebuah partai, sebuah praksi punya banyak kursi, tapi kalau tidak ada vokalisnya sama aja. Dan kita mau jadikan Rijal sebagai vokalis. Keren juga ya. Itu jawabannya. Saya bilang, jawabannya tidak seperti yang saya bayangkan. Karena partai sebelumnya tidak ada yang menjawab begitu kan. Jawabannya semua mengambang. Jawaban politisi. Jawaban politisi. Beliau jawabannya begitu. Di belakang saya telusuri jawaban begitu beliau karena beliau juga aktivis. Beliau adalah mantan aktivis. Kita tahu lah rekam jejaknya Kak Azhar Arsyad. Jadi saya bilang, begitu Ketua. Tapi Pak Ketua, saya bisa berbeda dengan Ketua Umum, dengan Caimin. Sebab ada kebijakan pusat yang kemudian tidak sinkron dengan di daerah. Apakah bisa berbeda? Bisa. Mau fakta integritas? Mau tanda tangan? Ayo. Langsung ditawari begitu. Saya bilang jangan Pak Ketua. Yang penting ini komitmen dan izinkan saya cerita ini di media. Di luar. Ini saya cerita ini. Alhamdulillah. Itu yang pertama Pak Ketua. Cuma ada kasih syarat. Apa itu? Bisa tonji kok juga berbeda dengan partai, tapi kalau lihat mami kondisi dan situasi, tapi dengan syarat. Nggak enak perasaanku kan dah. Syarat apa yang kasih ke ini? Bisa kok berbeda dengan partai, bisa kok berbeda, bisa kok tidak terpengaruh dan sebagainya dengan satu syarat.
harus ada alasannya. Mengapa kau berbeda dengan yang lain? Mengapa kau berbeda dengan praksi? Mengapa berbeda dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh praksi? Apa alasanmu? Oh, alasan jika kita cari kan. Kalau alasan jika Pak Ketua siap. Karena jangan sampai saya didesak tapi tidak punya alasan. Betul. Nah, inilah yang kemudian yang saya mau sampaikan. Alasan yang kedua, pertanyaan kedua yang saya tanyakan, kalau partai PKB kira-kira mau membantu saya dalam proses pemenangan. Karena kita tahu ini, saya ini Pak Ketua caleg duafa. Bahkan kami tergabung dalam sebagai anggota ISMI. Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Kira-kira begitu kan dah? Iya. Makanya tadi langsung saya tanya di awal sudah habis berapa ternyata. Iya, karena pemahaman politik saya Kak Zaki adalah tidak bisa menggunakan politik begitu. Anak muda tidak suka politik kayak gitu. Betul. Kita sudah saatnya politik partisipasi, bukan politik mobilisasi. Karena sesederhananya ya gayanya dan eranya seperti Karena saya yakin Rizal juga berangkat dari seorang apatis. Iya, betul. Betul kan? Itu tadi saya mau jawab soal netizen. Kenapa maju kan dah? Karena saya juga kecewa. Ada juga tokoh-tokoh, ada anak muda yang saya dukung waktu 2019. Tapi ketika duduk, tenatong harapan. Nah lupa maki. Kalau lupa sih enggak kan dah. Tetapi apa mengagregasi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kelompok-kelompok anak muda ini tenah. Dan yang saya bilang ini karena saya bisa pertanggungjawabkan. Iya. Dari 2019 sampai 2024. Bahkan ada saya dengar begini, anggota DPR di provinsi bilang begini. Anggota DPR periode 2019 sampai 2024 ini itu bisa dikatakan anggota DPR yang kosong. Kosong dalam artian? Maksudnya kosong ini adalah karena ada corona. Fokus anggaran itu kebanyakan ke situ. Itu ada saya dengarkan beberapa selintingan-selintingan. Iya, saya juga pernah dengar itu. Kira-kira begitu ya, lari kosong terus. Lari kosong terus. Iya. Tapi menarik ini pencalonan dari balik sama dari pro kontra, banyak yang dukung. Tapi mudah-mudahan dengan majunya Rizal bisa men-trigger anak-anak muda yang lain. Amin. Dan bisa membuktikan kalau mereka yang kontra itu salah. Itu tantangannya. Iya. Mudah-mudahan bisa dibuktikan nanti ketika duduk Maki, dan kita doakan Rizal bisa dapat suara terbanyak nanti di Kota Kala. Amin ya Allah, amin. Tapi ada saya mau tanya ini. Kira selesai tadi karena turun minta data, ternyata masih ada, Masya Allah. Ini doa dari partai, penasaran kayaknya. Iya. Ternyata Rizal ini dulu sering dibully waktu sekolah. Dari mana kita tahu kan dah? Iya. Dulu sering dibully, mungkin banyak kurang tahu ya. Iya. Saya juga penasaran, sering dibully apa dulu waktu sekolah? Masya Allah. Dan ini ada kaitannya dengan perjalanan Rizal sampai ke titik ini sekarang. Dulu bagaimana memang dibully, bagaimana memang dulu sampai? Saya ini kan anak satu-satunya dari keluarga yang sederhana. Mama saya tidak tamat SD, bapak saya tidak tamat SMP. Jadi karena anak satu-satunya dalam kehidupan perjalanannya, karena bapak saya adalah karakternya adalah pedagang, perantau gitu, pindah-pindah tempat, nomaden lah kira-kira. Jadi dalam perjalanannya kadang-kadang ada masalah-masalah rumah tangga. Jadi saya kadang-kadang ditinggal dan sebagainya. Dan sempat orang tua saya itu berpisah. Istilah anak sekarang broken home. Ya, broken home lah. Saya anak broken home. Dalam perjalanan itu masa kecil, jadi membuat kemudian psikologi, mental dan sebagainya terganggu. Ditambah lagi kan lingkungan tempat saya tinggal kurang mendukung. Kurang bisa memperbaiki saya punya mentalitas. Toksik ya begitu. Ya kurang lebih lah. Sederhananya begitu. Nah di SD waktu saya sekolah, waduh sering sekali dibully kan karena kita ini kecil, pendek, kurus, hitam. Iya, baru saya tidak menjadi orang yang punya pengaruh di kelas, maksudnya tidak pintar, tapi toh tidak nakal. Jadi memang tengah-tengah, memang tidak punya ciri khas. Biasa. Dibully lah, biasa kadang-kadang karena saya yang paling kecil, setiap mau duduk, ditendang kursinya, jatuhlah kita di lantai. Gula-gula karet disimpan di atas rambut, di kepala, akhirnya disiram pakai bensin atau minyak tanah baru bisa lepas. Pokoknya selalu begitu kan. Saya kalau sudah masuk WC dikunci dari luar. Jadi tertinggal di WC kodong. Begitulah. Bulian-bulian itulah ternyata menjadi sumber kekuatanku untuk setelahnya. Saya bilang, pernah Kak dikasih begini. Dalam hatiku, saya akan tunjukkan sama orang. Dan orang yang kasih begitu, karena saya ingat sampai sekarang. Dan saya sudah pernah ketemu 1 sampai 2 kali. Hormat Pak langsung. Itu luar biasanya. Karena keadaan yang membuat saya terpuruk begitu, akhirnya saya dimasukkanlah di pesantren. Itulah di Muhammadiyah. Di Gombara, di Makassar. Oh, di Gombara. Iya, dimasukkan di situ. Alhamdulillah namanya kita ini Baran Rusa. Ya kan?
Karena saya cukup nakal Ganda, tapi nakalnya nakal laki-laki. Iya. Ada sebuah perbuatan yang tidak mungkin saya cerita di sini, yang saya lakukan itu yang sangat melanggar agama, padahal masih kecil. Singkat cerita Ganda, saya dikasih masuk di pesantren, dan hanya butuh waktu 3 bulan, semua busi, karburator, apa semua normal semua. Ya karena sentuhan agama. Iya. Dan disitulah saya menemukan saya punya kemampuan kono. Di situ terbentuk. Di situ terbentuk di Pondok Pesantren Muhammadiyah itu. Pulang saya di kampung, luar biasa. Yang awalnya kita bukan siapa-siapa, akhirnya saya pulang bulan Ramadan, semua masjid di kampung ku ceramai semua. Kaget-kaget orang tuaku saja kaget-kaget. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang kemudian karena prestasi, itulah yang mengembalikan bapakku sama mamaku sama-sama. Masya Allah. Di situ. Jadi wah saya makin semangat untuk berprestasi. Saya bilang bukan kak anaknya siapa-siapa ini. Masa malas kak? Sedangkan orang yang sudah punya nama saja, bangunnya pagi, kerja keras, pulang tengah malam, banting tulang. Belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil. Nah sudah jelas dia punya aset. Nah kita ini siapa godongnya? Tidak ada jalan lain. Saya harus memperbaiki saya punya kompetensi. Makanya saya hobi belajar Ganda. Baca bukunya gila sekali, sampai mata minus. Dan sebagainya. Hobi baca sekali. Sampai-sampai itu buku saya temani tidur, saya temani main bola. Jadi kalau saya main bola dulu Kanda, saya kan posisinya back, terutama back kiri Kanda. Pokoknya kecil tuh memang, tapi kan pokoknya Roberto Carlos. Iya, kira-kira begitu Kanda. Jadi saya main bola Kanda, saya cari memang celana yang ada kantong belakangnya untuk simpan buku. Jadi sambil main bola bawa buku? Iya, jadi bawa buku. Jadi kalau bola lagi di daerah pertahanan, saya tidak baca buku. Tapi kalau bola menyerang, saya ke pinggir lapangan baca buku. Sangin tidak boleh saya sia-siakan waktu-waktu itu. Wah, di situ yang bentuk saya. Iya. Mau lanjut pesantren SMA, bapak kehabisan biaya. Tidak ada biaya nak. Nak pulang nih kok nak. Dia nih gak doi. Ada mingguan capu nih di sono. Padahal saya lagi semangatnya sekolah kodong di pesantren. Pulang ke kampung kembali, masuk di madrasah. Saya jadi ketua OSIS di situ. Dan saya jadi juara di situ. Di situlah juara satu pidato bahasa Arab, juara debat bahasa Inggris dan sebagainya. Di situlah ilmu-ilmu berkembang, saya wakili kabupaten, wakili provinsi, juara 1 semua itu kan. Tak bangga-bangga juga orang tua. Nah, perekam jejak itulah yang saya pakai melamar ke UNAS. Diterima bebas tes. Oh, bebas tes kemarin. Iya, alhamdulillah. Sastra Inggris ya? Iya, jalur prestasi Kanda. Alhamdulillah. Dari situlah kemudian saya bilang, wah berat ini. Dan diantara seluruh keluarga kami, ya saya yang kuliah. Waktu itu makanya saya jadi barometer. Kalau mau kau jadi anak hebat ikuti itu Rijal. Padahal kita ini juga belum jadi apa-apa kodongnya. Tapi orang kan sudah lihat hasil. Ya, lihat prosesnya dan sebagainya. Makanya ini tantangan terberat ini maju politik karena memang ada beberapa keluarga yang awalnya tidak setuju. Ada yang menentang. Iya menentang karena uang besar itu nak. Iya kan pikirannya orang pasti begitu. Ya di situ. Uang besar itu nak, butuh MM-an apa segala macam. Makanya saya punya komitmen dan para sobat Herald juga. Saya ingin memastikan mudah-mudahan nanti Allah takdirkan terpilih Kanda. Ketika terpilih, saya harus memecahkan rekor adalah kos yang paling termurah. Harus. Kenapa? Supaya mereka anak-anak kampung di desa apa segala macam juga. Rijal saja bukan siapa-siapa bisa. Bisa tertrigger juga. Nggak ada juga uangnya bisa, tapi karena punya kompetensi. Ayo dia belajar. Nah itu nih gunanya anak muda maju. Itu. Supaya mereka dia bisa buktikan kalau tanpa uang pun kita juga bisa. Bisa. Amin Kanda. Mudah-mudahan. Tapi menarik. Rijal dari kecil yang suka dibully, yang sering dibully justru sampai di titik sekarang. Bahkan menjadi salah satu kandidat calon legislatif dari PKB. Nomor urut 1 lagi. Luar biasa. Jadi banyak sebenarnya mesti saya tanya sekupas Om Rijal. Tapi mungkin nanti bisa setelah terpilih baru datang ke sini. Insyaallah ya. Amin. Saya komit terpilih, saya langsung silaturahim sowan ke Herald. Amin insyaallah. Dan bisa kolaborasi. Sesama orang media. Betul. Kita saling baku tahu. Betul. Jadi menarik sekali, banyak kisah yang banyak pelajaran sebenarnya kita ambil dari Om Rijal, mulai dari perjalanan hidup, perjalanan karir. Yang dari bukan siapa-siapa dan sekarang jadi apa-apa. Amin ya Allah. Dan kita doakan semoga Rijal ke depan bisa tetap komit dengan apa yang tadi disampaikan. Ya, insyaallah. Dan nanti kita tagih janjinya. Siap. Wajib. Dan semoga jadi inspirasi juga untuk teman-teman
yang lain, terutama yang masih muda-muda, dan kalian yang apatis, tidak apa-apa apatis, tapi nanti semoga kalian berubah ketika lihat Rijal terpilih nanti, dan kita lihat kinerjanya. Amin. Om Rijal, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Anda. Waktunya. Insyaallah. Dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa dapil berapa? Dapil 3. Dapil 3 Gua Takalar nomor urut 1 dari PKB. Ada mungkin terakhir saya mau sampaikan. Apa itu? Silakan. Ini buat anak-anak muda. Jadi saya tidak meminta teman-teman itu memilih saya kalau memang saya bukan yang terbaik. Tapi kalau kita anggap Rijal Jamal itu terbaik, jangan hanya pilih, tapi berjuang Ki juga. Yeah. Dan kalau ada yang lebih terbaik, perjuangkan Ki juga. Dan kalau perlu uji. Yeah. Karena jangan sampai kita puasa 5 tahun. Betul. Begitu banyak produk kebijakan yang sangat akan bersentuhan langsung dengan kita, tapi kemudian kita tidak dapat apa yang harusnya kita diperjuangkan, akhirnya menjadi sia-sia. Makanya buat teman-teman, kalau kita rasa saya yang terbaik, pilih dan perjuangkan, ajak yang lain. Tapi kalau tidak, perjuangkan yang lebih baik itu. Tapi dengan catatan, tolong diuji. Betul. Karena ada 5 politik yang saya bawakan dah. Apa itu? Pertama, politik anak muda, politik kreativitas, politik digital, politik keberpihakan, dan yang terakhir adalah politik integritas. Inilah 5 poin core value-nya yang akan kita perjuangkan di Parlemen Sulsel tahun 2024. Iya. Insyaallah. Luar biasa. Keren. Amin. Dan itu harapanku. Semoga yang lain bisa meniru. Amin ya Allah. Bisa mencontoh dan semoga ketika terpilih ini bisa jadi role modelnya anak-anak muda nanti di pemilihan berikutnya. Amin. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih Om Rijal Jamal. Siap. Sekali lagi. Thank you. Dan sebelum ditutup, tadi dibuka sama pantun, sekarang ditutup sama pantun. Temanya apa dulu Kanda? Saya mau tema anak muda. Tema anak muda. Tema anak muda di? Politik anak muda. Oh, di sini, oke. Temanya anak muda mengajak ke politik atau apa ini? Mengajak lebih peka ke politik. Mengajak ke politik di hidup ini adalah karunia karena hidup ini berbeda. Cakep. Kalau ingin mengubah dunia, berikan tanggung jawab pada pemuda. Asik sekali. Oke, tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sama tulang ini. Ampun saya, tidak ada briefing.